Jalan tol Cipularang dibuka untuk umum pada tahun 2005 silam. Hal ini disambut gembira oleh pengguna jalan, khususnya untuk pengguna jalan yang sering mondar-mandir Bandung ke Jakarta atau sebaliknya. Selain bisa mempersingkat waktu tempuh antara Bandung ke Jakarta atau sebaliknya, jalan tol Cipularang juga menjadi favorit banyak pengguna jalan karena menyajikan pemandangan alam yang indah di sepanjang perjalanan. Selain pemandangan alam yang indah, pengguna jalan yang sering mondar-mandir di tol Cipularang ini juga pasti mengenal dan mengetahui bahwa jalan tol ini adalah salah satu jalan terangker di Indonesia, di mana ada beberapa kisah misteri tol Cipularang yang cukup terkenal. Lantas, seperti apa saja kisahnya? Pertama, kisah misteri tol Cipularang tentang mobil gaib atau mobil hantu. Ada beberapa pengguna jalan tol Cipularang yang memiliki pengalaman mistis, di mana tiap pengguna jalan tersebut mempunyai pengalaman mistis yang berbeda-beda. Salah satu yang paling terkenal adalah tentang kehadiran mobil gaib atau mobil hantu. Mobil gaib tersebut sering mengganggu pengguna jalan tol Cipularang dengan cara mengedip-ngedipkan lampu BIM secara berulang-ulang kali di malam hari sebagai tanda ingin menyalip mobil di depannya. Tapi tidak lama kemudian, setelah pengemudi melihat ke arah belakang, tiba-tiba mobil gaib tersebut menghilang tanpa jejak. Yang lebih mengagetkan lagi, ketika pengemudi melihat ke depan, sudah ada truk besar atau mobil lainnya. Banyak orang yang percaya bahwa penampakan mobil gaib atau mobil hantu ini adalah salah satu jelmaan makhluk gaib di tol Cipularang yang ingin mengganggu dan mencelakakan pengguna jalan dengan cara memecah konsentrasi para pengguna jalan yang sedang melewati kawasan tersebut. Kisah yang kedua, misteri tol Cipularang di kilometer 97. Para pengguna jalan yang sering mondar-mandir di tol Cipularang pasti tahu betul kalau kilometer 97 adalah tempat paling angker dan berbahaya di tol Cipularang. Makanya titik ini sering disebut sebagai jalur tengkorak. Banyak pengguna jalan yang mengaku pernah mengalami fenomena aneh di titik ini. Biasanya mereka tiba-tiba merasa ngantuk. Bahkan ada pengguna jalan yang pernah kehilangan kesadaran hingga terjadi kecelakaan. Rasa ngantuk ini biasanya mulai terasa ketika memasuki kilometer 90. Yang anehnya, setelah sudah melewati kilometer 100, rasa ngantuk tersebut akan hilang begitu saja. Bahkan mereka juga merasa badannya segar dan bugar. Yang ketiga, kisah misteri tol Cipularang tentang Gunung Hejo. Penduduk setempat sering mengait-ngaitkan berbagai kejadian-kejadian mistis di jalan tol Cipularang ini dengan penghuni gaib di Gunung Hejo. Karena dulunya gunung ini dikenal sebagai tempat petilasan atau tempat pemujaan saat Prabu Siliwangi masih berkuasa. Ceritanya, gunung ini sempat mau diratakan untuk memperpendek jalan tol Cipularang, tapi karena beberapa alasan dan pertimbangan, ide tersebut dibatalkan. Akhirnya, jalan tol dibelokkan sedikit atau dibuat melingkari Gunung Hejo. Selain itu, kabar yang beredar saat masih dalam proses pembangunan jalan tol ini, ada beberapa pekerja yang mengalami kesurupan di sekitar Gunung Hejo ini. Yang keempat, kisah mistis di tol Cipularang juga sering berujung tragis. Fenomena mistis yang sering terjadi di tol Cipularang ini juga kerap kali berujung tragis seperti kecelakaan lalu lintas, di mana korbannya bukan hanya mengalami luka-luka, tapi ada juga yang sampai meninggal dunia. Salah satu kasus kecelakaan yang cukup heboh di tol Cipularang adalah yang dialami oleh Saiful Jamil, di mana saat itu dia menabrak pembatas jalan di sekitar jalur tengkorak. Kemudian mobilnya oleng dan terjungkal terbalik. Akibat dari kecelakaan ini, istri Saiful Jamil yang pada saat itu baru saja dinikahinya, yaitu Virginia Anggraini, meninggal dunia pada tahun 2011 silam. Penjelasan logis tentang fenomena mistis di tol Cipularang. Terlepas dari banyaknya fenomena gaib di tol Cipularang yang dialami dan dipercaya oleh banyak orang, tapi ada beberapa ahli tata ruang yang memiliki penjelasan cukup logis mengenai fenomena mistis yang sering terjadi di tol Cipularang ini. Menurut mereka, kecelakaan yang sering terjadi
di tol Cipularang diakibatkan oleh kesalahan kontur jalan yang banyak menukik dan menikung tajam, sehingga bisa membuat kendaraan sering kehilangan keseimbangan yang berujung dengan kecelakaan. Tiupan angin yang berhembus di titik terendah seperti di kilometer 97 juga bisa membuat kendaraan sulit dikendalikan. Selain itu, di kilometer 97 juga dianggap mereka sebagai titik jenuh bagi pengguna jalan tol Cipularang ini, baik yang dari arah Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya. Tips melewati jalan tol Cipularang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jalan tol Cipularang adalah sebuah jalan yang cukup panjang dengan berbagai rintangan, baik dari segi alam maupun dari segi gaib yang percaya. Untuk itu, perlu persiapan agar bisa melewatinya dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Berikut adalah tipsnya. Pertama, berdoa. Seperti yang diajarkan oleh para orang tua kepada anaknya, apapun kegiatan yang kita lakukan harus dimulai dengan berdoa. Begitu juga dengan perjalanan menggunakan kendaraan. Kita harus berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mempersiapkan kondisi fisik. Kemanapun kita pergi menggunakan kendaraan, apalagi melewati jalan tol Cipularang yang cukup panjang dan jauh, kondisi fisik yang bugar sangat diperlukan agar tidak mengalami kelelahan selama perjalanan yang bisa berakibat terjadi kecelakaan. Yang ketiga, konsentrasi dan selalu fokus. Selain kondisi fisik yang bugar, fokus dan konsentrasi juga sangat diperlukan melewati jalan panjang yang bisa membuatmu jenuh secara tiba-tiba. Perhatikan baik-baik kondisi jalan, baik itu di depan, samping kiri, samping kanan, maupun bagian belakang. Usahakan jangan terlalu ngebut dalam mengendari kendaraan agar bisa menghindari angin kencang yang bisa berhembus secara tiba-tiba di sepanjang jalan tol Cipularang. Nah, itulah beberapa kisah misteri tol Cipularang yang pernah dialami oleh beberapa pengguna jalan, serta penjelasan logis dan tips melewati jalan tol Cipularang agar aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.